Assalamualaikum semua. Rumah sakit merupakan tempat yang cukup menyeramkan, terlebih jika kita berada di lokasi penyimpanan jenazah. Pada video kali ini, Cerita Gambar akan membawakan kisah asal-usul misteri Suster Ngesot. Tapi sebelum dimulai, ayo kita dukung terus channel Cerita Gambar ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Rumah sakit memang dikenal sebagai tempat yang menyeramkan bagi sebagian orang. Pasalnya, di sana merupakan tempat untuk menyimpan jenazah seseorang yang meninggal tidak wajar, seperti kecelakaan atau korban yang dianiaya. Terlebih lagi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau biasa dikenal sebagai RSCM. Rumah sakit yang didirikan sejak tahun 1919 ini santer terdengar memiliki berbagai cerita misteri yang terkenal di masyarakat Indonesia. Sejarah dari Rumah Sakit RSCM ini tidak terlepas dari perkembangan salah satu fakultas kedokteran negeri di Indonesia. Karena perkembangan kedua instansi ini adalah saling tergantung dan saling mengisi satu sama lainnya, nama dari RSCM sendiri awalnya diresmikan oleh Menteri Kesehatan Profesor Dr. Satrio pada tanggal 17 Agustus 1964 yang awalnya bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSTM. Dan sejalan dengan perkembangan ejaan bahasa baru, maka diubah menjadi RSCM. Beberapa kisah misteri yang menyeramkan dari Rumah Sakit RSCM ini diantaranya adalah Suster Ngesot. Dikisahkan dahulu ada seorang yang bernama Norah. Dia merupakan seorang wanita Indonesia yang memiliki keturunan Belanda. Norah hidup di sebuah rumah sederhana di sebuah pinggiran Jakarta. Ayah Norah yang saat itu bekerja sebagai supir kendaraan pribadi mengharuskan dirinya untuk selalu menemani tuannya berkeliling ke luar kota dan jarang pulang ke rumah. Norah merupakan anak tunggal di mana dia tidak memiliki kakak dan adik. Kesehariannya disibukkan dengan membantu ibunya membuat kue yang nantinya akan dijual di pasar. Dari kecil, sosok Norah sangat senang dengan hal kedokteran. Mulai dari merawat anak kucing yang baru lahir hingga merawat kucing-kucing yang terluka akibat berkelahi dengan jenis kucing lainnya. Hingga remaja, sifat penyayangnya juga masih nampak. Sampai akhirnya dia menghadapi kondisi kesehatan ibunya yang sering sakit dan tidak bisa berjualan sementara waktu. Norah dan keluarganya sangat sopan dan akrab dengan tetangga lingkungannya. Ketika ibu Norah sedang sakit, maka tetangga Norah yang berprofesi sebagai dokter datang menjenguk dan memberikan obat secara cuma-cuma. Sang ibu akhirnya rutin mengkonsumsi resep yang diberikan oleh dokter tetangganya. Dan seminggu kemudian, sang ibu menjadi sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Norah sangat senang akan perlakuan baik tetangganya. Dia lantas semakin termotivasi untuk mempelajari seluk-beluk kedokteran. Kebetulan saat itu sang tetangga yang seorang dokter membuka praktek resmi pengobatan di kediamannya. Norah pun meluangkan waktunya untuk meminta izin agar bisa membantu dalam hal apapun selama berkaitan dengan kegiatan sang dokter. Sang dokter tetangga Norah pun senang, dan seiring waktu, Norah yang awalnya diminta bantuan ringan sebagai asisten, kini Norah juga disekolahkan untuk mengikuti pendidikan dasar kedokteran. Hampir kurang lebih 3 tahunan membantu sang dokter sebagai asisten ringan, Norah juga sudah selesai merampungkan pendidikan dasar kedokteran. Sang dokter tetangga meminta Norah agar meningkatkan pengalamannya untuk praktek kerja lapangan di rumah sakit besar. Dan rujukan yang didapat adalah Rumah Sakit RSCM. Norah yang sudah memiliki dasar pendidikan kedokteran akhirnya berprofesi sebagai suster di Rumah Sakit RSCM. Dia sangat antusias bekerja di lingkungan baru yang menangani banyak pasien di rumah sakit itu. Di tempat baru, Norah juga banyak memiliki teman dan kenalan.
Apalagi Nora yang keturunan Belanda memiliki paras cantik dan rupawan. Ada salah satu orang yang kerap mengamati tindak tanduknya. Entah suka atau apa, yang pasti Nora merasa kurang nyaman dengan perlakuan orang itu. Bahkan saat Nora sedang berada di ruang laboratorium untuk mengambil hasil tes kesehatan, orang itu kerap menggoda dengan ucapan yang kurang sopan. Ditambah lagi, memang kondisi di ruangan itu sepi, tidak ada orang. Namun, beberapa hari ini, Nora bisa merasa tenang dan damai, tidak berpapasan dengan pegawai yang kerap memanggilnya. Dia lantas bertanya penasaran kepada salah satu temannya dan menanyakan siapakah sebenarnya sosok pria yang suka memanggilnya. Temannya menjawab jika orang yang dimaksud Nora sebenarnya bukan pekerja di rumah sakit RSCM. Entah siapa, namun memang di lokasi itu saat itu suka ada orang dari luar yang bertugas untuk mengirimkan semacam paket yang asalnya bisa dari mana saja. Pas kebagian jaga di malam hari, Nora berjalan menuju ruang lab yang kondisinya sangat sepi dan sunyi. Karena sudah terbiasa dengan kondisi sunyi, dia cukup tenang melewati ruang jenazah sekalipun. Dan kagetnya ketika dia berada di dalam ruang lab, ternyata ada orang tiba-tiba datang dari luar dan mengunci pintu ruangan lab. Nora awalnya tidak memperdulikan dan berusaha tenang karena di sana ada beberapa orang yang memegang kunci. Namun Nora kali ini menjadi takut dan terkejut melihat sosok pria yang berpakaian tidak seperti petugas itu. Ternyata dia adalah orang yang kerap berperilaku aneh memanggil namanya yang sudah beberapa hari ini menghilang. Nora lantas berusaha lari dan membuka kunci pintu. Namun dia terdorong jatuh dan meringis kesakitan karena kakinya terkilir. Di dalam ruangan itu, Nora diperlakukan tidak terpuji sampai akhirnya keselamatan Nora menjadi terancam. Semenjak kejadian yang menimpa Nora, ternyata ada hal misteri yang tidak dapat dijelaskan. Pelaku yang membuat Nora meninggal dunia sepertinya mengalami kejadian di luar nalar. Si pelaku itu ditemukan oleh petugas kesehatan lainnya sudah terbujur kaku, tidak bernyawa, dan berada di dalam ruang penyimpanan jenazah. Padahal sebelumnya orang itu diketahui masih hidup dan sehat. Entah bagaimana sang pelaku bisa berada di dalam salah satu ruang pendingin jenazah. Beberapa pengunjung rumah sakit yang sedang menjaga sanak saudaranya juga kerap diganggu oleh penampakan sosok yang berjalan merambat di lantai. Dari dekat, sosok itu nampak seperti seorang suster, lengkap dengan pakaiannya dan memiliki wujud yang menyeramkan. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa menggerakkan badan dan mulutnya ketika berjumpa dekat dengan sosok itu. Oke, sekian cerita gambar untuk edisi kali ini. Lihat video lainnya yang sudah dibuat oleh Cerita Gambar dengan mengklik tulisan video yang ada di atas. Nanti akan banyak video yang sudah pernah dibuat oleh channel Cerita Gambar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan like, komentar, dan share ke teman dan sahabat lainnya. Buat yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Sampai jumpa.